juga ini ada zikir yang termasuk ini susah ini zikirnya. Jadi kalau di zikir fondasi kan ada zikir la ilaha illallah itu yang paling susah. Ini ada zikir lagi nih, zikir sholawat itu juga susah. Dia ada zikir lagi nih, sholawat itu termasuk juga zikir yang susah. Jadi zikir sholawat itu belum tentu keluar malaikat itu sangat susah. Tapi sekali keluar itu top udah, malaikat super udah itu. Itu udah kelasnya udah kelas bukan remeh-remeh lagi. Karena malaikat yang tercipta dari zikir sholawat itu kalau nanti terbang ke langit langsung ke sana, telaga Firdaus sana. Nah, nyemplung ke sana nanti sayapnya dikibaskan jadi malaikat lagi. Makanya itu paling susah lagi. Yang kedua yaitu zikir sholawat, karena nggak cukup dengan konsentrasi saja. Jadi zikir sholawat itu nggak cukup. Kalau zikir ilmu kan dengan konsentrasi ya, wes full, total sinkron berarti nanti kan keluar malaikatnya. Kalau zikir sholawat itu nggak cukup dengan konsentrasi saja. Jadi harus ditumbuhkan rasa cintanya, rasa rindunya kita tuh kepada baginda Rasul. Kan susah itu, nggak pernah ketemu lagi kan, ngakunya cinta lagi, rindu. Makanya itu membangkitkan rasa cinta sama rindu kita ke Kanjeng Nabi itu ya, itu perlu didalami lagi. Sebenarnya saya kok cinta Kanjeng Nabi beneran apa enggak? Makanya harus ditanyakan sendiri sama pribadinya masing-masing. Padahal kita jauh dari masanya, sudah 1400 tahun lebih kan sampai sekarang itu. Jadi yang membuat kita tuh cinta kita membara pada baginda Rasul itu apa? Jadi itu harus nanti jadikan bahan tafakur masing-masing. Ya semuanya punya motivasi masing-masing untuk membangkitkan rasa cinta kita, rindu kita pada baginda Rasul ya masing-masing. Ada yang mengingat dengan perjuangannya beliau dulu waktu di Makkah, awal-awal Islam di Makkah, dilempari batu, dilempari kotoran, terus dihina, dicaci maki di depan orang yang dimaki, terus dijelek-jelekan namanya. Karena ada kisah kan yang pengemis buta itu, jadi seperti itu perjuangannya kan, diusir dari Makkah sampai hijrah ke Madinah, ke Taif kan, Yasrib ya, Madinah, ke Madinah. Terus nggak sampai itu perjuangannya beliau itu kan, sampai di akhir perjuangannya beliau sendiri yang diberikan itu bukan dirinya sama keluarganya aja, umatnya kan. Jadi mungkin kalau kok Kanjeng Nabi Muhammad kok misal kok nggak diutus ke dunia ini, ya mungkin kita ya mungkin makan saja kita sendiri, makan makanan mungkin. Jadi kalau kita kok ya makanya kita nangisnya itu nggak rindu, ya terima kasih kita. Kalau kita nggak kena cahayanya yang dibawa sama Kanjeng Nabi, cahaya Islam, cahaya iman, ya mungkin kita ya sama seperti orang-orang yang gak punya agama. Jadi mungkin kita ya jauh dari kebenaran dari Allah. Jadi mungkin bisa saling bunuh-membunuh, karena semuanya kan legal, karena ada Islam, Kanjeng Nabi membawa Islam, terus akhirnya kan sampai kok cahaya Islam itu, iman itu sampai ke kita kan, prosesnya panjang estafetnya ya, dari Rasul 1400 tahun yang lalu sampai estafet setiap 100 tahun sekali, 100 tahun sekali, sampai ke kita atau lewat orang tua kita atau entah lewat yang lain. Kalau kita kan mayoritas kan lewat orang tua kan, kalau orang tua kita Islam ya kita ikut Islam aja. Makanya itu kan berbeda sama yang emang dapat hidayah Islam kan.
Makanya itu harus dibangkitkan rasa cintanya, rasa cinta kita dengan Rasulullah. Baru nanti itu kalau zikir konsentrasi kok ada rasa itunya, itu nanti keluar satu malaikat itu, wow, udah unggul tuh, malaikat yang unggul, dan itu belum ada yang sampai ke arah sana. Karena itu sangat susah zikir sholawat itu. Makanya nanti dilatih untuk zikir sholawatnya, zikir sambil dihadirkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Ya kan, apa yang menuju kita biar cinta Rasulullah itu. Padahal dulu tuh Kanjeng Nabi itu waktu kumpul sama para sahabatnya itu kan pernah bercerita misalnya, merindukan umatnya, jadi sangat rindu pada umatnya. Padahal ya bikin para sahabat waktu itu ya iri ya. Apakah kepada kita maksudnya tuh umur lah ngapain juga maksudnya kan, kau rindu sama biasanya ketemu terus sampai dino kan, setiap hari ketemu terus, masa kok ya dirindukan. Jadi rindu pada umat yang di akhir zaman, yang jauh dari masanya beliau, tapi masih memegang teguh apa yang diajarkan sama beliau, yang Nabi, yang masih memegang ajaran Kanjeng Nabi di masa yang jauh dari masanya Kanjeng Nabi kan. Kalau di masa Nabi ya orang berpegang teguh wajar, Kanjeng Nabi ada di sini ya, ada di masanya kan. Ya kayak sekarang kita di masanya ya, sama semangat ya wajar-wajar ada. Ya masih ada, nanti kalau generasi yang setelahnya kalau masih ada ya semakin muda. Makanya sejak 500 tahun sekali atau 100 tahun sekali itu kan ada 500 tahun sekali itu ada mujadid, itu kan ada di setiap masa itu nanti ada mujadid ya, kurang lebih ya 500 tahun sekali kalau nggak salah ya disampaikannya itu seperti itu. Karena untuk orang merefresh agama biar kembali lagi seperti di masanya, didandani lagi ya, walaupun nggak kembali baru tapi ya normal dirinya kembali. Jadi kalau misalnya mobil tuh waktu Kanjeng Nabi ya keluar dealer ya sudah semakin lama ya wes lah ya, mungkin ya wes masih berfungsi bagus, cuma ya sudah dempulan, sudah ini ya, cuma berusaha dikembalikan ke jalur yang poin utamanya lagi ya, karirnya kembali. Makanya kita tuh jauh dari masanya beliau tapi berusaha memegang apa yang sama beliau di masanya itu dipegang. Makanya memegang iman di akhir zaman itu seperti memegang bara api kan, karena dipegangnya panas, dilepas mati kan. Makanya seperti itu. Ini yang teman-teman yang nanti mau selesai, jadi kan ibaratnya kan seperti pohon itu sudah mau keluar dari potnya. Jadi kan ini masih di dalam pot ini, nanti sudah kembali ke masyarakat, ke tempatnya masing-masing, yaitu sudah mau waktunya disemai, ditanam di tempat yang lebih luas, biar akarnya biar berkembang, biar lebih kuat, nanti biar jadi pohon yang tinggi rindang itu nggak mudah rungkak. Kalau dipot terus ya nanti perkembangannya ya nggak maksimal. Makanya harus tetap harus kembali ke, ada yang kembali ke masyarakatnya masing-masing, dan nanti di sana jadi nanti membenamkan akarnya itu biar berkembang sampai besar, sampai jadi pohon yang rindang, berbuah, nanti bisa dipetik buahnya, bermanfaat untuk orang yang di bawahnya, bisa untuk berteduh, bisa nanti itu ya sampai itu orang jauh itu akan datang untuk berteduh, entah itu mau mengicipi buahnya atau cuma sekedar berhenti sejenak, atau ada datangkan anak kecil yang jahil ngelempari dengan sendal kan, biar buah hikmahnya biar jatuh. Kayak nanti seperti itu. Dan setelah amal selesai ya nanti itu harus fase selanjutnya harus seperti itu. Jadi harus siap menjadi pohon yang
yang rindang, yang berbuah lebat, juga bermanfaat untuk sekitarnya. Pohon yang besar kan bermanfaat banyak, juga menyimpan air, juga memberi fadilah hikmah buahnya, juga memberi oksigen yang menghidupkan, jadi menghidupkan lingkungannya. Ya mungkin seperti dulu. Terima kasih atas korannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.